Halo guys, perkenalkan, nama aku Rata Rosyazaro. Pada hari ini, aku akan membahas mengenai materi penerapan matriks dalam transformasi geometri. Pada materi saat ini ada 4 pembahasan ya. Yang pertama yaitu translasi, dilanjutkan oleh dilatasi, selanjutnya adalah refleksi, dan yang terakhir adalah rotasi. Oke, untuk materi yang pertama yaitu translasi. Translasi atau penggeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang geometri menurut jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah suatu translasi dapat ditentukan melalui suatu pasangan bilangan, yaitu A, B, dengan A menyatakan jarak dan arah perpindahan secara horizontal, sedangkan B menyatakan jarak dengan cara vertikal. Berikut adalah bentuk matriks translasi transformasi geometri, yaitu ada X dan Y bayangan sama dengan X dan Y yang merupakan titik awal ditambah A dan B yang merupakan pergeserannya. Oke, yang selanjutnya ada contoh soal. Pada soal terdapat titik A yaitu 2 dan 3 digeser sejauh dengan translasinya adalah 1 dan 2. Tentukan bayangan dari titik A. Jawabannya adalah seperti yang sebelumnya sesuai bentuknya yaitu X dan Y yang merupakan bayangan sama dengan titik A 2,3 ditambahkan dengan translasinya yaitu 1,2 dan menghasilkan bayangan titik A yaitu 3,5. Jadi, translasi titik A 2,3 adalah bayangan A 3,5. Oke, selanjutnya adalah dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah jarak dan titik-titik dengan faktor skala tertentu di pusat dilatasi tertentu. Jika yang didilatasikan bayangan ruang, dilatasi akan mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk bangunan tersebut. Lalu, pada dilatasi terdapat dua cara, yaitu pada matriks dilatasi dengan faktor skala K dan juga pada matriks dilatasi dengan faktor pusat 0 atau titiknya adalah 0,0. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu tentukanlah bayangan titik P negatif 6,3 oleh dilatasi terhadap titik pusat yaitu 0,0 dengan faktor skalanya adalah negatif setengah. Oke, lanjut ke pembahasannya. Sesuai dengan cara yang di samping, dengan demikian menunjukkan bahwa X bayangan sama dengan 3 dan Y bayangan sama dengan negatif 3/2. Jadi bayangan titik P adalah negatif 6,3 oleh dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 1/2 adalah bayangan P-nya menghasilkan 3, negatif 3/2. Lanjut ke soal nomor 2 yaitu titik A yang berkoordinat 3,9 mengalami dilatasi terhadap titik pusat A, B dengan faktor pengali atau K-nya itu adalah 2 sehingga diperoleh koordinat akhir A bayangan adalah 5,16. Tentukan koordinat titik pusat dilatasinya. Dari persamaan di atas diperoleh yaitu 5 sama dengan 6 kurangi 2A ditambah A yang menghasilkan A-nya adalah sama dengan 1. Lalu, 16 sama dengan 18 dikurangi 2B ditambah B yang menghasilkan B-nya adalah 2. Dengan demikian diperoleh A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 2. Jadi, koordinat titik pusat A, B adalah 1,2. Lalu dilanjutkan dengan refleksi. Jadi refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan semua titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Di dalam materi refleksi, ada yang namanya sumbu pencerminan, yang dimana sumbu tersebut bisa direfleksikan terhadap suatu titik. Nah, dari hasil refleksi tersebut dapat ditemukan persamaan matriks pada materi refleksi ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Pada soal di atas, menjelaskan bahwa bayangan A itu sama dengan negatif 5,3 oleh refleksi terhadap sumbu Y yaitu A bayangan X dan Y sama dengan negatif 1, 0, 0, dan 1 dikalikan dengan negatif 5 dan 3. Setelah dikalikan, dapat ditemukan hasilnya adalah 5 dan 3. Jadi bayangannya yaitu A aksen 5,3.
Oke, selanjutnya adalah materi terakhir atau materi rotasi. Jadi, materi rotasi adalah matriks transformasi yang digunakan untuk melakukan rotasi. Dan di rotasi juga terdapat 3 rumus atau 3 cara, yaitu ada rotasi terhadap titik pusat 0,0, yang kedua ada rotasi terhadap titik pusat 0,0 tapi negatif, dan yang C adalah rotasi terhadap titik pusat A, B. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu rotasi terhadap titik pusat 0,0. Yang di rotasi terhadap titik pusat 0,0 ini terdapat rumus yaitu cos alpha min sin alpha, dan cos alpha yang dikalikan dengan x dan y-nya gitu. Dan di sini dijelaskan bahwa cos alpha dan sin alpanya itu adalah 90 yang dikalikan dengan x dan y-nya. Dan nilai x dan y-nya adalah 4 dan negatif 9 yang menghasilkan titik x dan y bayangannya adalah 9 dan 4. Oke, dilanjutkan ke contoh soal yang kedua, yaitu rotasi terhadap titik pusat 0,0 tetapi negatif. Ini sebenarnya sama aja rumusnya, cuman dibedakannya itu dari negatifnya. Jadi, pada soal yang berikut itu, si derajatnya atau yang si alpanya itu tuh bentuknya tuh negatif. Nah, kalau yang sebelumnya kan cuman si min sin alpanya doang kan yang negatif. Nah, sekarang tuh semuanya yang dinegatifin. Jadi, cos min 180 derajat, min 180 derajat, sin min 180 derajat, dan cos min 180 derajat. Dan pada soal dikalikan dengan min 2 dan 5 yang menghasilkan hasilnya adalah B aksennya adalah 2, negatif 5. Lanjut ke contoh soal yang terakhir yaitu rotasi terhadap titik A, B. Untuk pada cara yang ini terdapat perbedaan rumus atau perbedaan cara mengerjakannya. Namun, perbedaannya tidak signifikan. Yang membedakan hanyalah rumus belakangnya aja. Nah, untuk yang rotasi pada pusat A, B ini, rumusnya adalah X bayangan dan Y bayangan sama dengan cos alpha min sin alpha, dan cos alpha seperti tadi. Namun, dikalikan dengan titik X dan Y-nya. Nah, untuk titik X dan Y-nya ini dikurangi dengan titik A dan B. Lalu, ditambahkan lagi dengan titik A dan B-nya. Seperti pada contoh soal. Nah, pada contoh soal itu, titik P-nya adalah 8,1. Dan jika dirotasikan pada pusat A-nya, yaitu 2,3. Dan dengan sudut rotasi 90 derajat. Berarti, yang cos alpanya itu, atau tanda sudut alpanya itu, digantikan dengan 90 derajat. Nah, untuk titik X dan Y-nya itu diisi oleh 8,1 atau 8 dan 1 yang dikurangi dengan titik A dan B-nya. Nah, untuk titik A dan B-nya itu diisi oleh pusat A, yaitu 2 dan 3 yang ditambahkan lagi dengan titik pusat A, 2 dan 3 yang menghasilkan hasilnya adalah 4 dan 9. Oke guys, jadi segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.